Bagaimana cara menghindari fraud dalam bisnis? Tips dan trik yang wajib kamu tahu. Pernah nggak sih kalian merasa curiga ada yang nggak beres dalam keuangan bisnis kalian? Bisa jadi itu tanda-tanda fraud. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami, Ilmu Keuangan Bisnis. Di video kali ini, kita akan bahas topik yang super penting buat kalian yang punya bisnis atau sedang merintis usaha, yaitu bagaimana menghindari terjadinya fraud dalam bisnis. Fraud atau kecurangan dalam bisnis ini bisa bikin usaha kita merugi, bahkan sampai bangkrut kalau nggak kita cegah sejak awal. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis karena kita bakal kupas tuntas semua triknya. Sebelum kita masuk ke tips menghindari fraud, kita harus tahu dulu nih jenis-jenis fraud apa saja yang sering terjadi dalam bisnis. Secara umum, fraud bisa dibagi menjadi 3 kategori utama. Fraud laporan keuangan atau financial statement fraud. Ini terjadi ketika laporan keuangan sengaja dimanipulasi untuk menampilkan kondisi keuangan yang lebih baik dari sebenarnya. Misalnya, pendapatan yang digelembungkan atau pengeluaran yang disembunyikan. Penyalahgunaan aset atau asset misappropriation. Ini adalah jenis fraud yang paling sering terjadi. Contohnya karena mencuri uang, inventaris, atau aset perusahaan lainnya. Bahkan bisa juga terjadi penggelapan aset oleh pihak manajemen. Fraud korupsi atau corruption fraud biasanya melibatkan suap atau konflik kepentingan. Contoh sederhananya, karyawan menerima komisi pribadi dari pemasok untuk mengutamakan produk atau layanan mereka, meskipun itu merugikan perusahaan. Nah, setelah kita kenal jenis-jenis fraud ini, langkah berikutnya adalah memahami kenapa fraud bisa terjadi dan bagaimana bisa mencegahnya. Kesempatan atau opportunity. Fraud biasanya terjadi ketika ada kesempatan. Ini bisa terjadi kalau sistem pengawasan atau kontrol internal perusahaan lemah, sehingga membuka celah bagi pihak tertentu untuk berbuat curang. Rasionalisasi atau rationalization. Mereka yang melakukan fraud seringkali memiliki justifikasi atau alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Misalnya, mereka merasa berhak atas uang lebih karena merasa kurang dihargai di tempat kerja. Memahami faktor-faktor ini membantu kita untuk lebih waspada dan bisa mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu bagaimana cara mencegah fraud di bisnis kita. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Perkuat sistem pengawasan internal. Pastikan setiap transaksi keuangan diawasi dengan ketat. Buatlah sistem yang memungkinkan audit internal dilakukan secara rutin dan mendalam. Selain itu, batasi akses keuangan hanya untuk orang-orang yang benar-benar terpercaya dan berkompeten. Penerapan kebijakan whistleblower. Berikan kesempatan kepada karyawan untuk melaporkan kecurangan tanpa takut mendapatkan balasan. Dengan adanya kebijakan ini, karyawan yang jujur akan merasa didukung dan berani melaporkan tindakan curang yang mereka ketahui. Pelatihan dan edukasi karyawan. Edukasi seluruh karyawan tentang pentingnya integritas dan risiko fraud. Dengan pemahaman yang baik, mereka akan lebih waspada dan tidak mudah tergoda untuk melakukan kecurangan. Audit eksternal secara berkala. Selain audit internal, audit eksternal juga penting untuk memastikan bahwa tidak ada kecurangan yang terlewatkan. Audit eksternal memberikan perspektif yang independen dan lebih objektif. Penggunaan teknologi canggih. Manfaatkan teknologi seperti software akuntansi yang dilengkapi dengan fitur deteksi fraud otomatis. Teknologi ini bisa membantu mendeteksi pola-pola transaksi mencurigakan yang mungkin terlewatkan oleh manusia. Budaya perusahaan yang kuat. Membangun budaya perusahaan yang kuat dan berbasis pada nilai-nilai integritas juga sangat penting. Karyawan yang merasa dihargai dan bekerja dalam lingkungan yang positif cenderung tidak akan melakukan fraud. Untuk memberikan gambaran nyata, mari kita lihat satu studi kasus tentang sebuah perusahaan yang berhasil mengatasi fraud karena menerapkan langkah-langkah di atas. Contohnya, ada sebuah perusahaan retail besar yang sering mengalami kehilangan inventaris. Setelah diselidiki, ternyata ada karyawan yang secara sistematis mencuri barang dan memanipulasi laporan stok. Manajemen akhirnya memutuskan untuk memasang sistem keamanan yang lebih canggih, melakukan audit mendalam, dan menerapkan kebijakan whistleblower. Hasilnya, kasus kehilangan barang menurun drastis dan karyawan yang jujur merasa lebih aman dan dihargai. Jadi teman-teman, fraud adalah ancaman nyata yang bisa merusak bisnis kita. Namun, dengan pemahaman yang baik tentang jenis-jenis fraud, penyebabnya, dan langkah-langkah pencegahannya, kita bisa melindungi bisnis kita dari risiko ini.
Jangan lupa untuk selalu memperkuat sistem pengawasan, memberikan edukasi kepada karyawan, dan membangun budaya perusahaan yang berintegritas. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa bisnis kita tumbuh dengan sehat dan jauh dari risiko fraud. Kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.